Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-129. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami, jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kali ini saya memberikan judul Kemenangan Daud, ya. Dan nas yang kita baca diambil dari 2 Samuel pasal 8 sampai 9 dan 1 Tawarik 18. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kali ini kita akan belajar apa rahasia kemenangan Daud. Kenapa Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud ketika dia berperang. Ya, yang pertama kita akan belajar dari karakter Daud sendiri, ya, di dalam hidupnya sehari-hari. Yang pertama, bagaimana Daud itu sangat mencintai firman Tuhan, ya, dia suka dan cinta kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daud memiliki gaya hidup pujian dan penyembahan, ya. Di dalam hati dan hidupnya selalu keluar pujian, penyembahan kepada Allah. Kerinduan terdalamnya adalah tinggal dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, ya. Yang berikutnya, bagaimana Daud adalah orang yang sungguh-sungguh menaruh iman dan kepercayaannya, pengharapannya hanya pada Tuhan. Bahkan di situasi yang sangat sulit sekalipun yang membuat dia begitu menjadi takut, ya, dia justru semakin menguatkan iman, semakin menguatkan keyakinannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dia kemenangan, ya. Yang berikutnya, bagaimana Daud adalah orang yang gigih membela nama Tuhan, ya. Dia tidak mau ketika waktu itu, ya, orang-orang Filistin mengolok-olok Tuhan, ya, dia tidak bisa diam, ya, dan dia gigih untuk membela Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga dia berperang melawan Goliat, ya. Dia mau supaya semua orang tahu bahwa Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, ya, Tuhan yang bisa memberikan dia kemenangan, ya. Yang berikutnya, bagaimana Daud juga adalah orang yang sangat menghormati otoritas, ya. Dia begitu menghargai dan menghormati Saul, ya. Meskipun ada kesempatan untuk balas dendam dan membunuh Saul, dia tidak mau, ya. Daud juga punya kasih yang luar biasa. Selain kasihnya kepada Tuhan, juga kasihnya kepada sesama, ya, kasih yang penuh dengan pengampunan juga, kasih yang tidak menaruh dendam, begitu kepada Saul, kepada Absalom anaknya, dan juga kasihnya kepada Yonatan, ya. Dan dalam 2 Samuel pasal 9 juga bagaimana Daud memelihara Mephiboset, ya, keluarganya Yonatan, karena pernah berjanji Daud, ya. Dan bahkan di dalam pasal itu dikatakan bagaimana Mephiboset yang sekalipun punya kekurangan, ya, makan sehidangan dengan Raja Daud, itu luar biasa banget, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Daud itu adalah orang yang sangat bergantung total kepada Tuhan, ya. Sama sekali tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatannya. Dia selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan sebelum memulai berperang, sebelum mengambil keputusan, ya. Biarlah saudaraku, kita boleh sungguh-sungguh belajar dari Raja Daud, dan kita akan menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan, ya. Oke saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Mazmur pasal 50, pasal 53, 60 dan 75. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.